Selamat datang di Klik Investologi. Dalam video ini, saya akan sedikit sharing tentang Cardano atau ADA. Jadi sejak pertama kali saya mengenal cryptocurrency, dunia cryptocurrency, selain Bitcoin, saya sendiri menaruh perhatian yang cukup serius dan saya sangat tertarik dengan Cardano ini. Berbagai proyek-proyek yang direncanakan ke depan itu sangat menarik dan sebagian proyeknya sudah diaplikasikan terutama di wilayah-wilayah Afrika ya. Nah, kalau kita lihat di market cap sendiri, Cardano saat ini sekarang tanggal 29 Juni 2021, Cardano secara market cap ada di urutan kelima ya. Ini ada di urutan kelima. Jadi setelah nomor 1 Bitcoin, kemudian Ethereum, kemudian USDT tidak saya hitung karena ini masuk stablecoin ya. Jadi sebenarnya kalau kita skip yang USDT, itu berarti Cardano nomor 4. Kemudian Binance, nah Cardano ada di bawahnya Binance secara market cap. Tetapi dalam beberapa waktu terakhir kalau kita lihat sebetulnya antara Binance dan Cardano itu sering tukar-tukar posisi, antara Cardano di nomor 4, kemudian Binance di nomor 5, kemudian berbalik lagi. Karena secara market cap kalau kita lihat memang selisihnya tidak terlalu jauh. Apa yang menarik dari Cardano? Selalu ketika bicara tentang cryptocurrency, salah satu pertimbangan dalam saya memilih adalah siapa orang di balik dari project itu. Kalau kita lihat di sini sebenarnya adalah, Charles Hoskinson itu adalah salah satu founder dari Cardano. Saya selalu rutin untuk mengikuti setiap kali perkembangan ataupun update yang disampaikan oleh Charles Hoskinson di Twitternya. Kita bisa mengikuti berbagai perkembangan informasi tentang Cardano ini di Twitternya Charles Hoskinson. Selain di YouTube, kita juga bisa menemukan ada begitu banyak sekali tentang review ataupun project-project dari Cardano yang sangat menarik. Charles Hoskinson sebagai founder dari Cardano ini sebetulnya secara jam terbangnya ya di dunia cryptocurrency sudah tidak diragukan lagi. Karena kalau kita lihat di historinya, Charles Hoskinson ini sebenarnya salah satu tim founder dari Ethereum ya, bersama Vitalik Buterin pada tahun 2013. Jadi dia tahu persis tentang project Ethereum juga. Dan Ethereum juga salah satu favorit saya. Cardano, Ethereum itu merupakan dua kripto yang saya sangat tertarik dan saya menginvest lumayan di kedua kripto ini. Kemudian di balik project Cardano ini ada begitu banyak orang-orang pintar, orang-orang hebat di balik Cardano yang itu membuat saya sendiri yakin dengan project Cardano di masa depan. Jadi misalnya Cardano mengalami penurunan harga, ya saya nggak khawatir. Saya tetap hold untuk koin Cardano ini, dan jika ada dana malah saya tambah untuk investasi di Cardano. Investasi di Cardano tidak bisa menjadi investasi jangka pendek. Ini adalah proyek jangka panjang yang memiliki prospek yang sangat luar biasa. Kemudian ini ya, secara market cap tadi kita sudah lihat. Kalau di Binance, salah satu exchange yang sangat terkenal, dikatakan bahwa Cardano adalah proyek blockchain proof of stake
yang belum mencapai potensi sepenuhnya. Jadi memang saat ini Cardano masih betul-betul ini sangat bagus, benar-benar segala sesuatunya dipikirkan dengan sangat cermat, sangat matang. Cardano adalah blockchain generasi ketiga yang berupaya untuk mengatasi masalah skalabilitas yang melekat pada blockchain generasi kedua. Ini sangat mirip dengan Ethereum generasi kedua, Ethereum 2.0 yang juga sangat dinanti-nantikan. Pengembangan Cardano dicirikan dengan filosofi ilmiah dan banyak penelitian akademis. Dengan peluncuran Seli pada tahun 2020, Cardano semakin dekat dalam mencapai tujuannya. Proyek Cardano dan mata uang kripto ADA, Cardano atau sering disebut ADA, itu menarik banyak perhatian komunitas sejak peluncurannya di tahun 2015. Ketelitian akademis yang diterapkan pada perkembangannya membuat Cardano agak unik di lingkungan kripto. Proyek Cardano dikembangkan terutama oleh perusahaan teknologi Input-Output Hong Kong yang didirikan oleh Charles Hoskinson. Hoskinson juga terlibat dalam pengembangan Ethereum di masa-masa awalnya. Tapi apa itu Cardano dan fungsionalitas apa yang telah direncanakan dalam roadmap-nya yang panjang? Nah, kalau di Binance, websitenya Binance cukup jelas dikatakan bahwa Cardano merupakan blockchain serbaguna yang dirancang berdasarkan peer review academic research, dikembangkan oleh tim multidisiplin yang terdiri dari insinyur, ahli matematika, ilmuwan, dan profesional bisnis. Pengembangan platform secara selalu dicapai dengan menggunakan pendekatan ilmiah. Menurut penciptanya, prinsip desain utama di balik Cardano adalah keamanan, skalabilitas, dan interoperabilitas. Ada mata uang asli Cardano digunakan untuk melakukan operasi di blockchain Cardano, persis seperti hubungan antara Ether atau ETH dan Ethereum. Pengembangan Cardano diuraikan menjadi beberapa unit bisnis, menangani pengembangan protokol Cardano, sedangkan Cardano Foundation mengawasi proyek tersebut dan Emurgo bertanggung jawab dalam mengembangkan bisnis dan mendorong adopsi. Nah, sebenarnya bagaimana roadmap untuk Cardano? Roadmap Cardano terdiri dari 5 fase. 5 fase utama, yaitu fase Byron, Seli, Goguen, Baso, dan Voltaire. Byron adalah fase pertama menandai peluncuran jaringan bersamaan dengan fungsionalitas dasar seperti transfer ADA. Hard fork Seli terjadi pada tahun 2020, menawarkan langkah lanjutan menuju desentralisasi. Node-nodenya saat ini dioperasikan oleh komunitas Cardano dengan pool staking dijalankan oleh para holder ADA. Nah, per Desember 2020, smart contract fungsional tidak dapat digunakan di platform blockchain. Berdasarkan roadmap itu, akan diluncurkan sebagai bagian dari pembaharuan Goguen. Setelah Goguen, periode Baso berfokus pada optimalisasi skalabilitas, dan periode Voltaire memperkenalkan sistem perbendaharaan untuk menangani tata kelola. Nah, ini nanti beberapa informasi lainnya bisa dibaca sendiri. Nah, kita akan lihat secara chartingnya. Ini secara teknikalnya ya. Saya coba menggunakan time frame daily dulu. Oke, ini tadi sudah saya garis untuk tarik support dan resistennya. Ini secara teknikal Cardano, garis support dan garis resistennya. Kalau kita lihat dalam journey perjalanan waktunya dari bulan Juni 2020 sampai saat ini bagus sekali. Secara charting time frame daily, Cardano berada di range slope support resisten daily. Ya, dia berada di dalam slope ini antara support dan resistennya. Dan kalau kita perhatikan di dalam Cardano dalam waktu yang cukup
lama ya, dari bulan Maret, hampir bulan Maret itu konsolidasi, kemudian sempat mengalami kenaikan. Nah, ini sebenarnya masih di area konsolidasi ya, dan sempat mengalami kenaikan di bulan Mei, kemudian anjlok ketika ini terjadi market crash beberapa waktu lalu ya, sekitar tanggal 19 Mei. Nah, sebenarnya crashnya ini, kalau dibilang crash, secara teknikal sebenarnya Cardano masih di antara range support resistennya ini dalam time frame daily. Jadi sebenarnya masih oke. Dan kemarin waktu harga di sini saya juga sempat menambah untuk invest di Cardano ini. Kalau kita lihat di time frame daily, ini adalah area-area support kuat ya. Nah, ini area-area support yang kuat. Kemudian kalau kita turunkan di time frame 4 jam, sebetulnya kita melihat di sini ada pattern yang terbentuk. Nah, ini ada namanya symmetrical triangle pattern. Symmetrical triangle pattern. Symmetrical triangle pattern itu apa? Ini merupakan symmetrical triangle, itu sebenarnya continuation pattern ya. Salah satu bentuk continuation pattern. Nah, tergantung perspektifnya. Kita melihatnya kita bisa lihat dari bawah bahwa dia dari harga bawah kemudian dia mengalami kenaikan. Kalau ini disebut sebagai continuation pattern ya, saya sendiri sih secara optimis dia akan bergerak masih pada kenaikannya. Dan kalaupun membeli saya nggak takut. Karena apa? Karena memang di dalam chart ini kan dia masih di area support ya, masih di area deket-deket support. Jadi ini lumayan masih terdiskon secara harga. Oke, kembali lagi ke chart pattern ini. Nah, ini dari harga yang bawah kemudian dia naik masuk ke symmetrical triangle pattern ini. Sebenarnya kalau symmetrical triangle pattern itu kemungkinannya 50-50. Jadi dia bisa melanjutkan kenaikannya, tapi bisa juga mengalami penurunan. Nah, itulah karakter dari symmetrical triangle pattern. Cuman saya lebih melihat ke depannya, lebih optimis melihat kenaikannya. Kalau untuk di hold jangka panjang, ya tinggal beli, di hold saja. Nah, tapi kalau mau di trading kan, kita coba lihat menggunakan Fibonacci retracement ya. Oke, kalau menggunakan Fibonacci retracement dengan munculnya symmetrical triangle pattern ini, ada beberapa titik-titik target harga. Ini bisa di 0,5 Fibo atau di area sini, atau 0,6 sebagai golden ratio. Nah, oke, tapi selain menggunakan Fibo juga biasanya symmetrical triangle pattern juga kita menggunakan target harga di sini. Nah, jadi ini ada beberapa, ini kalau di trading kan ya, ini TP1, oke, ini TP1 di kisaran 1,45 dolar ya. Kemudian ini TP2 di sekitar 1,56 dolar. Itu di area Fibo 0,5.
Kemudian untuk TP3 tuh TP3 sekitar 1,74 dolar. Itu kalau untuk trading ya, kalau untuk trading. Kebetulan untuk Cardano sebenarnya saya tidak trading. Saya tidak mentradingkan untuk Cardano, tapi benar-benar untuk Cardano saya invest jangka panjang. Jadi saya tidak ini hanya untuk membantu teman-teman yang mungkin akan trading dan kira-kira targetnya di mana. Jadi ada target TP2 dan TP3 itu based on Fibonacci retracement. Saya menggunakan Fibo 0,5 dan 0,61. Kalau mau dipasang stop loss ya bisa juga di area sini paling tidak 1,18 kurang lebih untuk stop lossnya ya. Oke. Baik, itu kira-kira beberapa review Cardano ini, dan semoga ini segera cepat recovery untuk terutama teman-teman yang masih belinya di atas supaya segera dijemput kembali. Baik, teman-teman, ini beberapa catatan, beberapa hal yang saya sampaikan di video ini sebaiknya jangan ditelaah, jangan diterima mentah-mentah ya. Jika Anda akan masuk ke dalam market, pastikan Anda tetap menggunakan analisa terlebih dahulu. Lihat juga video-video yang lain untuk referensi. Jangan dijadikan ini sebagai referensi utama untuk keputusan beli atau jual terhadap aset kripto. Tapi ini lebih sharing bagaimana saya melihat market Cardano. Terima kasih dan salam cuan selalu.